Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radufan Aziz Ramdhani dengan NIM 1301308 sebagai salah satu peserta dari Camp LUXLY CNS Java Fusion C# Oracle Fusion Institute akan menjelaskan tentang mission keempat dari materi Java. Jadi pada mission kali ini kita harus menerapkan sistem yang mengelola daftar buku dan menggunakan struktur warisan. Lalu kita harus mengimplementasi kelas buku dengan mengacu pada kelas diagram dan membuat objek menggunakan kelas dan konstruktor yang sesuai dan mengacu pada sampel data yang diberikan. Informasi buku juga dikelola dalam array dan output format harus sama sesuai dengan sampel run yang diberikan. Baik, jadi seperti ini sampel run-nya. Pertama adalah kita menampilkan informasi buku, yang kedua adalah menampilkan informasi pembelian oleh pembeli buku atau oleh pelanggan, lalu kita menampilkan lagi informasi buku. Lalu terakhir kita menampilkan informasi pembelian oleh pelanggan. Berikut ada kelas diagramnya. Yang pertama ke kelas book. Di sini saya sudah buat. Yang pertama untuk variabel atau field-nya adalah yaitu string, title, judul buku, lalu author, penulis buku, lalu price, harga buku, lalu stock quantity atau persediaan buku yang tersedia. Lalu untuk metodenya, kita harus membuat konstruktor buku dengan parameter berupa dari field buku yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu title, author, price, dan stock quantity. Di sini konstruktornya. Lalu selanjutnya kita membuat getter dan setter. Pertama harus ada get title, get author, dan getter dan setter untuk stock quantity. Di sini sudah dibuat getter, setter, stock quantity, lalu get title, get author, dan juga get price. Lalu kita juga memerlukan toString untuk menampilkan informasi dari buku sesuai dari di sampleran ini. Jadi yang pertama adalah judul tambah title-nya, yaitu terus penulisnya, harga, dan persediaan yang tersedia. Lalu yang kedua kita ke kelas second book. Kelas second book memiliki field yaitu string seller atau penjual, lalu ada discount rate atau diskon dari buku tersebut. Yang pertama kita membuat konstruktornya yaitu berupa string dari judul buku, penulis, harga, seller, dan diskon. Oh iya, perlu digarisbawahi di sini bahwa second book menggunakan metode warisan dari kelas book itu sendiri. Jadi kita menggunakan extends book untuk mendapatkan warisan kelas dan dari book yang berupa field dan metodenya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan yaitu super dengan parameter dari field kelas book yang sudah diwariskan ke kelas second book ini. Lalu yang terakhir kita menginisiasi uh, field seller dan discount rate-nya untuk objek ini. Lalu kita juga harus membuat getter untuk discount rate, menetapkan discount rate-nya, lalu toString untuk menampilkan informasi second book, yaitu informasi second book adalah berupa toString dari kelas book yang sudah diwariskan, lalu ditambah tingkat diskon dari second book, lalu penjualnya. Lalu yang ketiga ada kelas customer yang merupakan pembeli dan mempunyai field yaitu total price atau jumlah total harga yang dibayar oleh pembeli tersebut, yang dimana itu termasuk dari semua buku yang dia beli. Lalu ada private string yang berupa namanya juga. Pertama ada konstruktornya yaitu berupa parameter name atau nama dia. Kita juga harus membuat getter dan setter untuk total price dan nama pelanggan tersebut. Di sini sudah dibuat. Lalu kita harus membuat function buy book atau di mana ketika ya, beli buku.
Di sini function by book ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah by book, di mana jika buku itu merupakan suatu kelas buku. Yang kedua ada buku second book, yang dimana ketika buku yang dia beli merupakan buku buku second book atau buku bekas. Codingannya atau logiknya sama dua-duanya, namun di sini perbedaannya adalah bahwa untuk kelas buku jumlah persediaannya adalah sudah ditentukan dan bisa lebih dari satu. Namun untuk second book atau buku bekas, persediaannya adalah selalu satu, sehingga second book hanya bisa dibeli satu kali. Itu karena sesuai ketentuan dari mission. Jadi di sini intinya logiknya kita mengecek apakah buku yang dibeli oleh pelanggan tersebut mencukupi dan persediaannya cukup. Jika iya, maka kita akan menampilkan total buku yang total harga yang harus ia bayar. Lalu juga menampilkannya dengan format Indonesian rupiah menggunakan mission util kelas mission util yang sudah diberikan. Lalu juga kita harus mengupdate kelas buku yang dibeli untuk mengurangi kuantitinya sesuai dengan kuantiti yang diminta oleh pembeli. Lalu ada case kedua, jika jilid yang diminta oleh pelanggan adalah 0, maka kita akan memprint 0 jilid kurang dan buku tidak dapat dibeli. Selanjutnya adalah else, ada kasus lain ketika persediaannya buku tersebut kurang. Jadi kita akan menampilkan persediaan kurang dan kita akan menampilkan jumlah persediaan saat ini yang tersedia. Untuk second book sama, namun untuk second book pembeli hanya mungkin untuk membeli satu jilid second book. Jadi kita akan menguranginya dengan satu dan tidak menggunakan parameter in quantity karena second book hanya bisa dibeli satu kali oleh pelanggan. Lalu kita logiknya sama, kita juga akan menampilkan persediaan kurang jika second book sudah kosong atau sudah dibeli. Lalu terakhir untuk customer ada function toString yang dimana kita menampilkan nama pembeli sesuai dengan sampel run, buku yang dia beli, dan jumlah total yang harus dia bayar. Oh iya, dan untuk function by book, ada logic yang sedikit berbeda dari by book menggunakan book yang biasa, yaitu second book harus dikurangi dengan total diskon yang ia miliki. Seperti di sini, yaitu kita mendapatkan diskon nya lalu baginya dengan 100, mendapatkan per 100 atau persen dari diskon buku tersebut. Lalu jika kedua function ini selesai, kita akan menambahkannya ke set total price. Sehingga kita bisa mengetahui pelanggan ini sudah mengeluarkan seberapa banyak buku-buku yang ia beli. Hal yang terakhir adalah book test atau yang merupakan sampel run dari program ini tersendiri. Yang pertama kita inisiasi array buku dengan jumlah 4 yang berupa dari sampel data yang diberikan, yaitu ada 4 buku yang diberikan. Lalu kita memberikan parameter yang dibutuhkan, harga, dan jilid yang atau persediaan yang ada untuk buku tersebut. Yang kedua adalah second book atau buku bekas yang ada. Yang terdapat ada dua sampel data yang diberikan. Lalu untuk output pertama yaitu kita mendapatkan informasi buku yang berupa buku biasa dan juga buku bekas. Di sini kita menggunakan for loop untuk memprint semua buku yang ada. Lalu pada bagian ini kita menginisialisasi dua customer yaitu Nagoku dan Kim Sin Ip. Lalu kita juga karena customer tersebut mempunyai kasus-kasus berbeda dalam membeli buku, kita harus menggunakan function .bybook dari customer untuk mengetahui buku apa yang dia beli dan berapa persediaannya. Jadi sini sesuai dengan customer redemption. Jadi sudah bisa dilihat pelanggan Agung membeli 3 jilid Street of Dark Shops dan seterusnya. Lalu pelanggan di sini pembeli cerita Tolstoy dari Second Books dan ini adalah function yang dipanggilnya itu adalah function by book.
Lalu terakhir, jika semua pemilihan sudah selesai, maka kita akan menampilkan informasi buku kembali untuk mengetahui apakah jumlah persediaan buku sudah diupdate karena beberapa sudah dibeli oleh pelanggan. Lalu yang terakhir, kita juga akan memprint informasi pembelian dari customer, menggunakan function toString customer untuk mengetahui jumlah total yang dikeluarkan oleh masing-masing pelanggan. Baik, kita akan tes programnya. Baik, seperti ini hasilnya. Pertama ada informasi buku, lalu ada pembelian oleh customer, lalu informasi buku kembali, lalu terakhir ada informasi pembelian oleh customer. Bisa dilihat di sini hasilnya sesuai dengan yang diberikan sampel run mission. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.